Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang harus terus kita sadari dan kita perlu selalu ingat, karena di antara bentuk zikir yang disebutkan para ulama adalah dzikru ni'am wal ala, atau mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi menurut para ulama, antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita diperintahkan berzikir dengan zikir yang banyak, maknanya bukan saja berzikir dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, itu adalah bagian dari zikir yang penting. Zikir akan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya dan mengagungkannya, seperti kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah salah satu jenis zikir. Namun juga tidak terbatas pada itu. Di antara bentuk zikir lain menurut Ibnu Qayyim adalah dengan seseorang sering-sering mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Dan bentuk zikir ini setidaknya ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah zikir hanya dengan lisannya saja, dia menyebut kebaikan atau kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan qalbu dia mengingat akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan yang paling sempurna adalah dia zikir dengan lisan dan juga qalbunya, mengingat dan juga menyebutkan akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dengan itu dia bisa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, dan juga dia bisa membalas dari syukur tersebut dengan berusaha melakukan apa yang diridhoi oleh pemberi karunia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bersyukur dari Allah berikan kita nyawa, kembalikan ruh kita, sehingga kita senantiasa berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita bersyukur karena kita diberikan taufik hidayahnya untuk bisa sama-sama sholat subuh dan juga sama-sama menuntut ilmu. Pada pagi ini pembahasan kemarin sebelumnya kita membahas mengenai wasiat. Saya akan masuk ke bab sebelumnya, yaitu karena berhubungan, biasanya wasiat berhubungan dengan yang satu ini, yaitu hibah. Mengenai hibah wa atiyah, yaitu pemberian. Karena seringkali wasiat ini juga berhubungan ketika seseorang masih hidup, dia memberikan hibah. Pertama, berkaitan dengan makna dan dalil hibah. Al-hibah adalah pemberian dari orang yang sah bertindak pada harta bendanya semasa hidupnya. Dari orang yang sah bertindak pada harta bendanya. Bahwa memang ada orang yang tidak sah bertindak pada harta bendanya. Orang yang bukan dia pemilikannya masih sengketa, bukan milik dia, atau misalnya dia orang yang
dalam syariat dia dicekal kepemilikan hartanya, artinya untuk diberikan misalnya kembali seperti orang yang tidak waras. Memang dia punya harta, namun dia tidak waras misalnya, maka dicekal harus oleh walinya atas pengetahuan walinya. Ya. Adapun ini adalah dari orang yang sah bertindak pada harta bendanya semasa hidupnya kepada orang lain dengan harta yang diketahui atau selainnya tanpa imbalan. Ya. Hibah ini dianjurkan bila ditujukan khususnya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti hibah kepada orang saleh, ya, orang fakir ataupun sanak saudara. Ya. Antara lain kenapa? Karena kepada orang saleh diharapkan hibahnya tersebut akan memberikan manfaat untuk ketaatannya, atau misalnya hibah tersebut akan bermanfaat akan tugasnya, misalnya dia menyebarkan agama. Ya. Kalau orang fakir maka diberikan. Kenapa dianjurkan? Ya karena namanya fakir, dia membutuhkan. Mungkin dengan diberikan sesuatu akan memenuhi kebutuhannya. Ya. Begitu pula sanak saudara bisa jadi membutuhkan atau juga mempererat tali silaturahmi, tali kekerabatan yang dianjurkan juga dalam Islam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ini anjuran untuk memberikan hadiah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi SAW itu dahulu menerima hadiah dan memberikan balasan ya atasnya. Memberikan hadiah atau menerima hadiah ini dijelaskan secara khusus karena beliau tidak menerima sedekah. Kalau sedekah buat beliau dan keluarganya haram. Kalau seseorang mungkin kan sama-sama dikasih, ya sama-sama dikasih, tapi tergantung niat yang beri. Kalau yang niat beri ya buat sedekah saya, ini haram buat Nabi dan keluarganya. Ya. Tapi kalau judulnya hadiah, ingin memberikan hadiah kepada beliau, maka beliau menerimanya. Bahkan beliau memberikan balasan. Ya. Artinya hadiah yang diberikan kepada beliau itu beliau balas. Ya. Dan hibah dimakruhkan bila tujuannya riya agar dilihat orang lain, atau sum'ah agar didengar orang lain dan berbangga-bangga. Mohon maaf, terkadang ada ya banyak orang sekarang bilang crazy rich, orang gila, orang benar-benar gila, terus kaya, orang kaya benar-benar gila. Itu orang gila kaya apa maksudnya? Benar-benar kaya, crazy rich. Itu seringkali bagi-bagi duit. Kita lihat ada prakteknya di negeri kita juga. Oh, sampai orang disuruh ngantri, ya, dikasih, mungkin dikasih cuma 50.000 aja, tapi dibuat heboh ya. Di satu kampung kadang di pagi-pagi. Ya. Tidak mengapa cuma ketika nanti tentunya, tapi dia harus hati-hati akan riya. Kalau dibagikan secara masif seperti itu, secara banyak dan langsung, yaitu peluang untuk riya atau sum'ah itu besar. Ya. Peluang untuk riya atau sum'ah itu besar, untuk berbangga-bangga. Ya. Oh, orangnya masya Allah, ini orangnya dikenal dermawan begini begitu, tapi ternyata ya hanya ingin berbangga-bangga saja agar dikatakan orang baik. Ya. Hanya tentunya akan mengumpulkan pahalanya. Makanya diperingatkan di sini. Ya. Jangan jadi itu menjadi tujuan seseorang ya, untuk memberi ya, untuk seperti itu.
tastakthir, jangan kau memberi untuk menjadi banyak. Memberi banyak di sini maksudnya ingin dipuji antara lain, ya. Ingin dianjung-sanjung, ya. Syarat-syarat hibah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah adalah sebagai berikut. Hendaklah dilakukan oleh orang yang sah bertindak pada harta bendanya, seperti orang yang merdeka tadi kita sebutkan, mukallaf dan berakal normal. Kalau budak dia tidak memiliki kepemilikan harta. Mukallaf dia memiliki taklif, beban taklif, yaitu dia orang yang sudah balik, ya, dan berakal. Kalau dia belum balik, ya namanya anak-anak, mungkin ada yang baik-baikin dia, bisa jadi dia pemegang warisan, orang tuanya kaya raya terus meninggal muda, ya, terus dia masih usia mungkin masih anak-anak 10 tahun, 11 tahun, tapi karena dia anak laki-laki satu-satunya, dia memiliki kepemilikan warisan dari orang tuanya, ya, dari ayahnya misalnya. Lalu ketika ada orang yang mendekati dia, baik-baikin, saya kasih deh kamu ini dan itu. Nah ini apa? Dia belum mukallaf, dia belum balik, dia belum mendapat beban taklif. Itu tadi khawatir dia memutuskan, ya, bukan dengan pertimbangan yang baik ataupun berakal normal, ya. Tentunya orang yang tidak normal, ya, orang yang akalnya terganggu juga dia, ya, tidak sah bertindak terhadap harta bendanya. Tapi sama siapa kalau begitu? Harta bendanya sama wali yang dipercayai oleh keluarganya memegang, ya, perbendaharaan harta dia, ya. Yang kedua, hendaklah pemberi hibah melakukannya dengan sukarela, sehingga tidak sah dilakukan oleh orang yang terpaksa, ya. Melakukannya dengan sukarela sehingga tidak sah dilakukan oleh orang yang terpaksa. Hendaklah barang yang dihibahkan adalah termasuk barang yang sah diperjualbelikan. Maka sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan tidak sah pula dihibahkan, seperti khamr dan babi. Khamr dan babi tentu diharamkan, maka termasuk yang dihibahkan, ya, dia dulu punya koleksi khamr misalnya sebelum tahu agama, maka itu tidak boleh dihibahkan. Kalau begitu apa? Dibuang, ya. Hendaklah pihak yang diberi hibah menerimanya, karena hibah adalah akad untuk memiliki, sehingga yang membutuhkan ijab dan qabul. Kemudian hendaklah hibah dilakukan langsung pada waktu itu dan dilaksanakan, sehingga tidak sah hibah temporer seperti aku memberimu ini selama 1 bulan atau 1 tahun. Karena hibah adalah akad untuk memiliki, maka tidak sah hibah temporer. Dan hendaklah dilakukan tanpa imbalan karena ia adalah pemberian hulu. Tadi kita lihat kembali sedikit nomor 2, hendaklah pemberi hibah melakukannya dengan sukarela, sehingga tidak sah dilakukan oleh orang yang terpaksa. Pernah ada kasus, ya, salah satunya kami pernah temui, ya. Jadi ada saudara kerabat jauh yang dia, jadi ada rumah warisan gitu kan, peninggalan Belanda di bawah tahun sekitar akhir 1800-an, rumah besar, ya, peninggalan Belanda, rumah menak gitu kan. Nah, jadi ceritanya yang terakhir megang itu adalah neneknya, neneknya ini punya 3 anak perempuan. Ternyata anak perempuan yang kedua meninggal terlebih dahulu, ya, sebelum si nenek ini, dan dia meninggalkan beberapa anak yang masih kecil, ya. Jadi yang tersisa anak-anak perempuan yang lain dan juga ahli waris yang lain. Artinya salah satu nanti kita pelajari di antara syarat mendapatkan warisan adalah si penerima waris ini hidup ketika yang mewariskan meninggal. Artinya apa? Karena si anak ini yang kedua, anak perempuan ini meninggal duluan, sehingga dia tidak mendapat hak waris, dia tidak mendapat hak. Yang lucunya kemudian sang suami yang sebenarnya orang kaya,
dari ibu kota, dia terus kemudian datang, terus dia bilang dia lihat punya rumah ya, terus dia bilang, aduh, kan orang daerah suka kadang ini aja ya, suka basa-basi apa ya, nggak punya dia datang, suaminya ini berarti menantunya ya, sama cucunya, apa ya yang nggak punya sesuatu yang bisa diberi gitu lah istilahnya, kata suaminya bilang, rumah ini aja Nek, gitu kan, rumah ini aja. Si neneknya kemudian dikatakan, kata salah seorang yang kerabat yang melihat, diam saja. Bagaimana rumah, ceritanya rumahnya, terus dia bilang rumah ini aja gitu. Dan diam saja. Udah, oke, cerita sampai situ. Tapi yang jadi masalah, rupanya si suami menantu ini dia mewasiatkan kepada anaknya, kamu dapat bagian ke rumah itu, saya sudah bilang ya, karena ibunya sudah meninggal duluan, saya minta rumah itu. Nah, itu buat rumah kamu katanya. Dan dia klaim ya, sampai ketika nenek sini meninggal, terus anak pertamanya juga meninggal karena sudah usia sepuh ya, cuman belum dibagi waris. Ini karena kalau waris tidak langsung dibagi itu jadi repot, udah masuk ke generasi berikutnya. Jadi si nenek itu meninggal, anak pertamanya meninggal, ya kemudian akan dibagi waris. Yang itu menuntut hak, kenapa? Saya bisa dikasih tahu bahwa ini hibah buat saya. Loh, dari mana? Ya, hibah ini soalnya Bapak saya sudah bilang ke nenek bahwa ini rumah buat saya, udah diminta. Subhanallah, ini klaim sepihak kayak gitu ya. Dan ngotot gitu, akhirnya jadi ribut. Jadi yang kayak gini kan merusak silaturahmi ya, karena kebodohan luar biasa. Saya katakan kebodohan luar biasa. Padahal orang, subhanallah ya, terkadang orang kalau sudah minum air laut dia akan selalu merasa haus. Orang ini padahal orang kaya ya. Bapaknya ini makan ya, mohon maaf, laksamana gitu ya, pejabat di angkatan laut segala macam, dan tinggal di ibu kota ya. Sedangkan yang lainnya ini ekonomi lemah lembut semua gitu kan. Nah ini, tapi lucunya ngotot. Kenapa? Karena sudah bilang ini diminta rumahnya, terus dikasih iya katanya gitu. Tidak semudah itu. Pertama harus ada kerelaan, harus ada tertulis gitu kan. Tidak bisa dengan keadaan yang seperti itu. Seperti itu seolah-olah dipaksa gitu kan. Seolah-olah dipaksa. Dan secara waris pun bahkan dia tidak berhak mendapatkan karena ibunya meninggal sebelum si nenek meninggal. Nah, ini karena hal-hal seperti ini akhirnya muncul keretakan pada rumah tangga ya. Ini karena kebodohan ya, istilahnya mengklaim bahwa ini diberikan hibah ya, hibah tidak seperti itu. Hibah dalam kondisi seperti itu bukan disebut sebagai hibah. Satu-satunya harta yang dikuasai gitu, yang milik si nenek diklaim sebagai hibah. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah adalah sebagai berikut. Hibah mengikat tetap manakala pihak yang diberikan hibah sudah menerimanya dengan izin pemberi hibah, dan pemberi tidak boleh memintanya kembali. Kalau sudah dikasih, ya, dia mengikat, maka tidak boleh minta kembali. Berdasarkan sabda Rasulullah, al-aidu fi hibbatihi, orang yang meminta kembali barang pemberiannya, kal-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayhi, adalah seperti anjing yang muntah kemudian dia kembali menjilat muntahannya. Naudzubillah. Ya, ketika kita sudah memberi hibah, kecuali apa? Nah, ini yang penting kita pahami. Kecuali pemberi hibah adalah seorang ayah, orang tuanya, maka dia bisa menarik kembali sesuatu yang dihibahkan ke anaknya. Tajam mobil sama ujang lah, ya. Mobil untuk ujang aja, nih bapak kasih. Suatu saat bapaknya rugi usahanya, butuh ganti, harus mengganti modal. Terus dia ambil, ya, jangan terjadi banyak. Mobil bapak rencana beli ke bapak, ya diambil lagi sama bapak, dijual. Apakah boleh? Boleh. Kalau ayah ke anaknya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud,
La yahillu lirajulin an yu'tiya al-'atiyah, tidak halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian, ya, fayarji'a fiha, lalu dia menarik kembali, illa, kecuali al-walida fima yu'tiya walada, kecuali bapak yang menarik kembali sesuatu yang diberikan kepada anaknya, itu boleh. Itu boleh, ya. Atau mungkin dia memberikan, ternyata si anaknya ini ternyata dikasih mobil terjadi sudah diberikan hibah langsung, ya, malah jadi main terus gak kontrol, ya, terus mau dibawa sama bapaknya, mungkin anaknya bilang itu seperti anjing menjilat muntahnya. Bapaknya tidak bisa menolak serangannya dia, artinya kalau dia berhak mengambil kembali, ya. Dalam hadis lain juga anta wa malu li abi, ada salah seorang dahulu sahabat yang mengeluhkan ayahnya ini, ya, suka meminta lah, intinya suka meminta kepada dia laki-laki, kepada anak laki-laki suka meminta. Nabi SAW apa yang beliau katakan? Anta, engkau, wa malu, dan hartamu itu milik ayahmu. Jadi engkau ini sebagai hasil dari ayahmu, ya. Maka tidak masalah. Ini juga yang harus kita pahamkan kepada anak kita ataupun kita kepada orang tua kita bagi yang masih ada orang tua. Kalau mereka meminta, maka mereka berhak. Walaupun para ulama katakan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Jadi ayah itu berhak atas harta, terutama ayah terhadap anak laki-laki khususnya. Wajib bagi bapak menyamakan hibah di antara anak-anaknya. Seandainya seorang bapak mengkhususkan sebagian dalam pemberian hibah atau memberi lebih kepada sebagian dari mereka tanpa kerelaan yang lain, maka hibahnya tidak sah. Namun jika semuanya rela, maka hibahnya sah. Berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW mengatakan anna abahu tasaddaqa alaihi bi ba'di mali, ya, bahwa Nu'man bin Bashir, beliau katakan ayahnya memberikan sebagian harta kepadanya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya, akulla waladika a'taita mithlah, apakah kamu memberikan harta yang sama kepada setiap anak-anakmu? La, kata dia tidak. La. Maka Nabi SAW mengatakan fattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kepada anak-anak kalian, ya. Dalam surah yang disebutkan wa tusyiduni ala jawrin, janganlah kamu menjadikan saksi atas sebuah kezaliman, ya, anaknya dibagikan tidak adil, ya. Nah, namun pengertian adil di sini perlu dipahami. Bukan berarti semua 1:1, semuanya sama, gitu kan? Adil di sini, nah di sini ada perinciannya dari menurut para ulama. Sebagian ulama memahami yang terbaik tetap dibaginya, misalnya kalau anak laki-laki dan perempuan. Kalau ini hibah yang besar, terutama, ya, bukan hibah yang misalnya kebutuhan sekolah ya samakan saja, kebutuhan ini. Tapi ini lebih ke misalnya nanti, terutama kalau seorang sudah usia sepuh, dia punya beberapa properti, dia ingin bagikan tanah, kayak gitu kan. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan di antara pelaku berbuat adil adalah membaginya sesuai dengan hukum waris. Kenapa? Karena itu dikiaskan kalau seseorang sudah meninggal. Jadi artinya apa? Didzakari mithlu hadzal unthayain, bagi laki-laki dia dapat 2 bagian. Jadi misalnya, ya wajar kalau ketika hibah ini diberikan lebih banyak buat laki-laki. Namun ini tidak sepakat. Sebagian ulama mengatakan kalau belum meninggal boleh saja, mau 1:1 nggak masalah. Ya, biasanya laki-laki perempuan sama. Kalau belum meninggal tidak mengapa. Jadi memang ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kalau hibah boleh
berbeda dengan hukum waris atau harus sama? Ya, atau harus sama? Allahu a'lam. Kalau kami cenderung melihat ke maslahatnya. Mana yang dilihat maslahatnya? Ya, kalau ternyata dibagi satu-satu banding satu tidak kemudian menimbulkan masalah dan dia masih ada harta waris, ya maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak ada harta waris, dia memang bagikan dari sekarang, ya hibah ini supaya nanti akan ribut lah. Nah kalau seperti itu lebih baik mengikuti waris. Kalau memang hartanya cuma yang mau diberikan itu cuma itu saja, lebih baik ikuti waris. Perempuan dapat ya, setengah bagian dari laki-laki, seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bila seorang bapak melebihkan pemberian untuk sebagian dari anak-anaknya pada saat dia sakit menjelang wafatnya, atau memberikan sebuah pemberian kepada sebagian anaknya saja tanpa yang lainnya, ini para ulama menganggap tidak sah. Kalau apa? Kalau menjelang wafat, sehingga apa artinya dia seolah-olah memberikan khusus lebih banyak kepada salah satu ahli warisnya. Artinya nanti ahli waris yang lain ada yang mengurangi jatahnya karena si bapak waktu meninggal dia sudah tahu memang udah kepayahan, bapak teh ngasih malah ke si AA itu jadi besar banget, gitu kan? Itu kan akan menimbulkan permusuhan suatu hari nanti, bisa jadi menimbulkan permusuhan, sehingga dianggap sebagai ulama mengatakan tidak sah. Kecuali ahli waris lainnya memperbolehkannya, yang lain setuju. Bapak teh terus ya sepuh segala macam catat, gitu kan, sudah dekat si AA teh ya. Kalau yang lain mah kan sudah punya kerjaan, udah mapan, dari si AA masih belum dapat apa-apa, ya masih belum dapat kerjaan yang mapan, ya. Jadi bapak mungkin mau ngasih itu ya buat si AA, kan yang lain mah udah ada sawah yang 10 hektar. Terus yang lain bilang oke, setuju, kami semua sudah, alhamdulillah kan sudah ada lah, kami semua udah kerja, udah mapan, ya buat si A kasihan udah nggak apa-apa. Nah kalau lain setuju nggak apa-apa. Tapi kalau dia sepihak si bapaknya, ya sepihak karena misalnya dengan berbagai pertimbangan, mungkin karena kedekatan atau dikit dia melihat hajatnya, ya. Nah ini apalagi pas dia lakukan menjelang wafatnya, sebagai ulama mengatakan tidak sah. Bisa jadi apa? Bisa jadi dia punya harta, anggaplah seluruh hartanya 100%. Ketika menjelang wafatnya, mungkin karena dia tidak suka kepada anak-anaknya yang lain, cuma satu anak yang disukai, dia bagikan, hibahkan pas menjelang kematiannya 80%. Jadi sisanya berapa? 20% dibagi waris sisanya. Itu ya, makanya para ulama katakan tidak sah karena ini bisa jadi kezaliman. Ya, kezaliman. Beda kita kalau ingat waktu pembahasan wasiat pekan lalu, kalau dia masih sehat, jauh dari keadaan, kemungkinan mau meninggal dekat, itu boleh saja dia hibah seperti itu, tapi tetap harus perhatikan jangan sampai jadi berat sebelah. Tadi balik lagi ke masalah adil, ya. Tapi intinya orang yang memberikan, kalau dia masih hidup, dia berhak memberikan apa yang dia inginkan. Hanya saja ini prinsip keadilan, kalau ke anak-anaknya tetap dilihat. Hibah yang tergantung pada sesuatu tetap sah. Misalnya dia berkata, bila musafir pulang atau bila hujan turun maka aku akan memberikan ini kepadamu, ya. Kalau nanti ya presiden ini menang, saya akan berikan mobil kepadamu. Nah, itu dengan syarat, itu sah, ya. Dengan syarat sah memberikan hibah hutang kepada pihak yang menanggung hutang tersebut, dan itu dianggap sebagai pembebasan hutang untuknya. Memberikan hibah hutang kepada pihak, saya kasih hibah ya buat akang ya, oh masya Allah, apa hutang saya? Saya 10 juta itu harus ditanggung, karena yang si A-nya ini, si akangnya ini orang yang luar biasa. Oh ya sudah, saya tanggung gitu. Kalau ada orang kayak gitu, wah itu sangat dicintai, bro. Itu bisa. Itu disebutnya memang ada dalam Islam seperti itu. Apa pemindahan hutang itu boleh.
Ya, kalau seseorang dia berat hutang terus ada orang yang menanggung dipindahkan itu bisa. Tidak patut menolak hibah dan hadiah dari seseorang sekalipun tidak seberapa. Jadi kalau memang diberi ya sudah, alhamdulillah terima. Dan disunahkan membalas hibahnya tersebut berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Nabi SAW biasa menerima hadiah dan memberikan balasan hadiah yang baik atasnya. Jadi kalau diberi hadiah, alhamdulillah terima. Terutama kata Nabi SAW di antara yang tidak boleh ditolak kalau diberi wewangian. Ya. Dan Nabi SAW khusus wewangian karena beliau juga sangat menyukai. Itu tidak ditolak. Kecuali kita memiliki jabatan tertentu. Ya. Terus ketika ada pejabat yang datang ke kita, ayo hadiah Pak, hibah. Terus kita bilang saya kan memegang prinsip agama, tidak boleh menolak hibah. Akhirnya apa? Gratifikasi diambil semuanya. Nah, kalau ini beda ya. Kalau seperti itu dia harus tahu mana yang niatnya untuk gratifikasi. Ya. Itu maksud. Kenapa? Karena kalau gratifikasi, ini kan Nabi SAW menyebutkan dahulu ada petugas pemungut zakat. Ketika dia setorkan hartanya kepada Baitul Mal kaum muslimin, dia bilang ini untuk yang zakat, ini hartaku, yang ini sebagian hartaku. Nabi SAW katakan kenapa dapat seperti itu? Ya. Beliau katakan apakah kalau kamu di rumah saja tidak kemana-mana, kamu apakah dapat harta seperti itu? Tidak. Artinya apa? Kamu tuh dapat hadiah dari orang lain karena jabatanmu. Ya. Ini kadang kan mohon maaf ya, banyak pejabat itu dia pura-pura polos dan ngasih itu mas saya nggak minta gitu kan, ngasih tiba-tiba ya di depan meja udah ada kresek ya, pas dibuka 60 juta ya, cuma ngasih itu gitu kan. Maksudnya saya pernah ketemu dengan beberapa orang seperti itu, ngasih saya nggak pernah minta ya, cuman mereka mengasih karena apa? Ada punya jabatan dan berharap ada memudahkan urusan dia. Kalau Anda nggak punya jabatan, mana mau dia ngasih? Ya. Mana mau orang hakikatnya manusia ini bakhil ya. Orang hakikatnya manusia bakhil, tapi karena dia ada kepentingan. Ya. Saya ingat teman saya dulu, ya. Temannya teman ya. Karena saya nggak tahu dia di departemen perindustrian di Jakarta ya, Kementerian Perindustrian. Mohon maaf, namanya satu instansi. Dia jadi istilahnya dia sekretarisnya menteri kalau nggak salah. Ini untuk mindahin amplop, bukan amplop namanya, berkas yang akan diurus dari urutan ya, dari urutan prioritas mungkin yang pertama ditaruh yang di bawah. Ini untuk memindahkan yang atas ke bawah aja. Itu orang katanya sampai ngasih, ya kalau kita tahu sendiri ngasih amplop tebel gitu, untuk mindahin map dari atas ke bawah aja. Ya. Dan dia dapat seperti itu. Dari tadi gimana lagi ngasih? Ya, hibah nggak bisa kalau itu jelas sogok ya. Mindahin memang cuma gampang, cuma mindahin pekerjaan paling mudah, cuma mindahin apa? Mindahin map dari atas ke bawah, tapi ada jatah ininya, amplopnya sampai puluhan juta. Ya kayak gini jelas adalah bukan hibah yang dimaksud. Kalau seperti ini dia harusnya menolak karena dia termasuk gulul kata para ulama, harta haram. Nabi SAW mengatakan la tuqbalu sholatun min ghairi tahurin. Sholat itu tidak diterima tanpa bersuci, tanpa berwudu terlebih dahulu. Wala shadaqah min qululin, sedekah itu tidak akan diterima dari harta yang asalnya dari seperti itu. Ya. Walaupun dia nyumbang pesantren, nyumbang masjid, tapi kita tahu wah dia mana. Dan kalau dikasih dilihat, ya berapa gajinya? Cuma dia hadiahnya itu banyak. Ya. Itu bisa masuk gulul. Na'udzubillah. Kalau dia tidak bertobat, maka percuma dia mau sedekahkan juga, tidak diterima di sisi Allah. Ya, na'udzubillah. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Silakan bila ada diskusi. Ya. Tadi disebutkan bahwa ikhlas pada seorang warga yang baiknya itu
Harus ada saksi atau tidak? Tergantung Pak. Misalnya kalau sesuatu yang tidak terlalu ya, apalagi dia masih sehat, ya bukan sesuatu yang harta yang dimiliki jelas oleh keluarga ya. Misalnya seseorang memiliki dan keluarganya semua tahu bahwa dia punya tanah, itu kan sesuatu yang besar ya. Itu baiknya diketahui sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Tapi kalau misalnya dia memberikannya harta, misalnya dia ini orang saya ini orang yang baik luar biasa ya. Dia begini tadi kan kita disebutkan disukai memberikan hibah kepada orang soleh, orang fakir. Terus dia melihat teman saya ini kebutuhan, nah, saya kasih, saya transfer ya. Ataupun itu kan artinya kayak rekening kan anak-anaknya tidak tahu ya. Nah, dia kasih tanpa diketahui, insya Allah tidak masalah ya. Ataupun dia ingin ya menyumbang misalnya ke satu lembaga pendidikan pesantren, dia rutin dia sumbang kayak gini, maka kalau tidak diketahui ya dengan misalnya dari uang kayak gitu kan, anak-anaknya tidak tahu rekeningnya secara persis, itu tidak masalah. Sekarang bedanya bukan dengan wakaf itu, jadi lebih baik kita memberikan beberapa wakaf atau kita dibekal berupa. Kalau wakaf itu nanti nilainya tidak boleh hilang. Ya tergantung Pak, tergantung kebutuhannya. Mungkin hibahnya kayak misalnya begini ya. Terkadang seseorang mungkin ada orang ya, misalnya ada kebutuhan, misalnya dai, dia butuh kebutuhan dakwah tuh mobilitas kesana kemari. Terus orang kasih, ya sudah deh kamu repot ya, saya kasih motor kayak gitu. Itu kan sesuatu yang ya artinya nanti memang motor itu akan ada nilainya akan habis ya. Jadi dia nilainya hibah saja. Tapi terkadang kita mau memberi sesuatu yang besar. Saya mau belikan tanah buat kamu supaya kamu bisa bangun, bisa merintis pesantren di sana. Ya. Nah kalau itu tentunya lebih baik dulunya wakaf. Ya, niatnya wakaf. Kenapa? Karena nanti kalau wakaf itu kan tidak boleh hilang nilainya. Jadi benar-benar akan dipergunakan terus. Khawatir apa? Dulu saya berikan buat kebutuhan pesantren, sama dia malah dijadikan jadi rumah keluarga besar, gitu kan? Jadi semacam pemberian saja. Sedangkan kita ingin memang itu buat pesantren. Ya. Nah, kalau seperti itu, apalagi tanah kan tidak hilang nilainya. Kalau motor kan tahun ke tahun dia surut nilainya kan, sampai akhirnya hilang harganya, maksudnya sampai gini. Ya. Kalau seperti itu lebih baik, kalau yang seperti itu hibah saja. Tapi kalau kayak tanah itu lebih baik judulnya wakaf. Jadi tergantung. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Nanti kalau ada seorang pejabat mengatakan bahwa saya akan mewakafkan diri saya untuk itu tuh mewakafkan diri saya, jadi seorang pejabat biasanya suka berjanji bahwa saya akan mewakafkan diri saya untuk kegiatan apa. Ya, biasanya janji palsu itu. Cuma omongan saja kayak gitu ya. Mewakafkan dirinya, ya, itu istilahnya aja sudah tidak tepat. Mana ada orang mewakafkan diri? Wakaf itu sesuatunya nilainya tidak hilang. Kalau dia sudah sepuh saja, sudah tidak menjabat, kan dia sudah tidak bisa. Dia lebih hanya penggunaan kata-kata saja, retorika saja, tapi tidak berarti ya. Mungkin kalau maksudnya saya berusaha untuk berjuang berjihad di sini, itu mungkin bisa dipahami. Tapi kalau mewakafkan diri, ya nggak bisa diwakafkan. Itu ya Allah a'lam. Silakan. Bagaimana hukum mewakafkan organ tubuh, Pak? Misalkan saya meninggal, saya akan mewakafkan kornea mata saya. Ya. Itu kan bisa dipakai sama orang-orang. Ya. Jantung saya, mungkin ginjal saya. Ya Allah a'lam, setahu kami tidak boleh itu ya. Tapi Allah a'lam, nanti kami lihat lagi apabila ada kebutuhan khusus ya. Setahu saya tidak boleh kayak gitu. Ya. Setahu saya tidak boleh anggota tubuh itu boleh diberikan. Tapi nanti insya Allah kami lihat lagi Pak. Ya. Bagaimana kalau misalnya dari orang-orang ini ceritanya orang Muslim ya yang mewakafkan. Setahu saya tidak boleh, tapi nanti kita lihat lagi. Silakan. Bagaimana mengenai waris katanya ya, kalau seorang istri bekerja ya sama
itu hartanya tuh dibagi dua dulu kalau salah satu meninggal, atau tetap si istri bisa hanya berhak seper-8? Harta yang siapa yang dibagi, Bu? Misal sebuah rumah tangga dua-duanya kerja ya, istrinya bekerja, suami bekerja, dan ketika Suaminya meninggal, pembagian warisnya itu misal kepemilikan istri dan suami gitu ya. iya. Nanti pembagian warisnya hak istri itu tetap seper-8 atau dibagi dua dulu gitu? Enggak, tetap di inventaris. Harta suami mana, harta istri mana. Bukan langsung otomatis dibagi dua. Kan belum tentu. Maksudnya hartanya berupa apa? Rumah misalnya. Ya dilihat berapa persentase sang istri menyumbang untuk rumah tersebut. Kalau cuma 10% nggak bisa dibagi dua, terus dibagi waris dan sisa waris itu kan. Karena bisa jadi nanti ya ada hak ahli waris yang nanti karena ada hak ahli waris lain. Jadi dilihat persentasenya, kemungkinan mungkin tidak bisa persis, Bu ya. Tidak persis berapa persen dulu misalnya sang istri menyumbang rumah ini ya. Tapi diperkirakan berapa persen kira-kira dahulu misalnya sang istri itu menyumbang untuk rumah ini. Anggaplah keluar angka 70% atau 30%. Berarti sang suami berapa 70%. Ketika meninggal bagaimana di persentase? Ini sebenarnya rumah ini itu tidak murni dari uangnya bapak, tapi dari ibu, dan bapak juga sudah tahu ya. Ibu 30%, bapak 70%. Maka jadi yang dibagi waris adalah 70% dari harga rumah ini. Sang istri nanti akan dapat berapa ya? 1/8. Kalau punya anak. Kalau nggak punya anak dapat 1/4. Kalau nggak punya anak. Jadi satu gitu rumah, terkadang kita beli misalnya begitu, itu nggak tetap separuh. Misalnya di pengadilan ternyata separuh dulu baru. Kalau di sini memang aturannya gitu separuh ya, padahal belum tentu seperti itu. Karena biasanya kalau sudah nikah itu kan nggak bisa terkadang kita betulin ini, betulin itu, sudah kita lebih banyak atau lebih sedikit nggak kelihatan gitu. Ya, cuman kan nggak selalu, sebenarnya kan nggak selalu harta gonok ini itu ya. Kan nggak selalu istrinya menyumbang juga kan. Kalau walaupun istrinya bekerja, tapi kalau istrinya pelit, ya, ada yang nggak ngasih juga atau ngasihnya hanya sedikit-sedikit. Ya. Yang kalau dihitung ternyata tidak berarti nggak si ibu teh, padahal dulu cuma bantunya cuma beli beli talang saja, terus beli genteng berapa biji misalnya. Ternyata dibandingkan harga rumahnya itu tidak seberapa misalnya. Tapi ketika dia jadi 50%, nah itu ketoliman, karena nanti misalnya harga rumahnya 10 miliar. Kalau dihitung-hitung si ibu tuh nyumbang. Ya dulu hanya misalnya cuman gentengnya, hanya kemudian untuk ya hal-hal yang sederhana gitu ya. Pas ada perbaikan ini atap, cuman itu aja. Kalau dikira-kira mungkin cuma 5% saja. Terus dari 10 miliar dia ingin dapat langsung 5 miliar misalnya. Baru 5 miliar berikutnya yang dibagikan itu terus 25 seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya makanya diinventaris kira-kira yang mudah saja diperkirakan. Ya, yang mudah sebenarnya ini untuk bangun rumah ini si bapak berapa? Atau bisa jadi si ibu misalnya dulu waktu membangun ini memang hartanya bapak, suaminya, harta atas nama dia, yang bangun utama dia, tapi dia hanya bantu untuk ya ya ketika ada bocor, ketika ada ini, itu anggap saja itu mah hibahnya dia lah, ya, hibahnya dia. Jangan kemudian dia ingin mengklaim sampai 50% seperti itu. Karena kan nanti masalahnya ada hak waris yang lain, Bu ya. Tapi kalau istrinya yang kerja, suaminya enggak, lebih banyak istrinya, punya istrinya lebih banyak. Ya tergantung yang intinya kan yang dihitung itu bukan masalah kerja atau enggaknya. Yang bangun siapa gitu, yang istilahnya yang ini punya tanahnya, yang membangun siapa. Kalau istrinya kerja tapi istrinya nggak pernah ngasih juga ya ada nilainya. Tapi kalau memang ibu bilang kerja dalam arti yang bangun rumah, Jadi punya istrinya.
Ya, kalau memang itu yang bangun rumahnya, sertifikat juga jelas atas sama dia, tapi intinya yang bangun rumah, yang punya tanah itu ada istrinya, suaminya mandor aja, itu punya istrinya, nggak boleh nanti, oh ini saya juga dulu membangun, ya, ngapain macul di sini gitu kan, atau ngawasin tukang temboknya, saya nembok bagian sini itu mah, dia nggak dapat, ya, dia tetap nanti bagi waris, ya, seperti itu Bu ya. Allahu a'lam. Memang kalau di kita lebih banyak adaptasi sama adat-adat istiadat ya. Seperti itu Bu ya. Dan itu kan ketidakadilan, istrinya ya bekerja segala macam yang dia bangun terus tiba-tiba diklaim ya harus bagi dua gitu. Ya. Nah, ini kan pas istrinya meninggal diklaim bagi dua. Ya. Kayaknya tentunya tidak adil. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa beramal atas apa yang kita ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanallah wa bihamdihi.